Halo everyone, dengan gue Sony dan hari ini tuh kita kedatangan suatu produk dari ROG yang beda dari biasanya, yaitu suatu desktop. Nah ini tuh jadinya desktop rebuild pertama yang kita review dari ROG. Desktop ini tuh dinamakan ROG GL10CS. Untuk SKU-nya ini 15051T dan bisa kalian dapatkan dengan harga 9,3 jutaan. Pastinya dengan harga segini kita juga nggak bisa ekspektasikan banyak dan tercermin juga dari spesifikasi yang kita dapatkan di sini. Prosesornya kita mendapatkan i5 9400 dan motherboardnya seperti ini, OEM-nya miliknya Asus dengan RAM 8GB single channel dengan speed 2666 dan VGA-nya hanya GTX 1050 2GB. Untuk storage-nya kita dapat 1TB hard disk, sedangkan untuk PSU-nya ini dari Akbel dengan 300W dan ratingnya itu 80 bronze. Nah, yang berikutnya cukup penting itu adalah bagian motherboardnya. Untuk slot RAM-nya kita cuma dikasih ada 2 di sini. Nah, untuk SATA kita dapat 7 dan untuk M.2 konektornya ini cuma dapat 1. Nah, kalau kita lihat lagi ke belakangnya untuk urusan I/O ini juga standar banget. Kita cuma dapat 2 USB 3.2, 2 USB 2.0, 1 Ethernet port dan 3-in-1 audio jack. Di sini juga ada untuk port HDMI yang sebenarnya kita juga nggak akan gunakan karena kita langsung colok ke VGA-nya yang ada HDMI port, DVI port, dan display port di sini. Jadi di atas kertas ini tuh low-end gaming PC dengan mid-end CPU dan low-end GPU. Cuman yang membedakan hanyalah casingnya. Ini kita nggak bisa dapatkan di mana-mana dan cuman punya ROG doang dengan rainbow color scheme-nya ini. Kalau kita rakit sendiri, ini emang bener sih, kita bisa dapatkan spesifikasi PC-nya dengan harga kurang lebih 8 jutaan, dengan tipe motherboard yang mirip-mirip juga, bahkan bisa mendapatkan yang punya lebih banyak I/O-nya. Tapi, dengan harga yang sama, kita bisa dapat mobo yang jauh lebih bagus, lebih upgradable, atau malah dengan GPU second dapat yang jauh lebih kenceng dan berkali-kali lipat dari yang ini. Atau bisa juga kalian ambil opsi jalurnya AMD dengan mendapatkan R5 3600 dengan motherboard B450. Tapi yang perlu kalian ingat adalah ini desktop sudah datang dengan Windows 10 resmi ya, bukan bajakan. Jadi dengan menghitung Windows 10 yang resmi, ROG cukup mepet juga berarti dengan ngasih harganya. Jadi kalau kita ngeliat keseluruhannya, ini sepertinya memang pasarnya untuk orang yang nggak mau ribet rakitan atau nggak ngerti, dan mau yang build up dan dapetin garansi full semua partsnya selama 2 tahun. Tapi buat kalian yang kedepannya ingin tahu bisa diapain ini PC, sebenarnya yang secara aman bisa kalian upgrade sendiri sebenarnya cuma RAM, hard disk, dan SSD di sini. Karena untuk kalian ganti VGA, berarti kalian harus ganti PSU-nya juga. Sebenarnya masih bisa aman dengan maksimal ngambil RTX 2060 yang mini version. Dengan PSU-nya yang 300W tentunya masih bisa diangkat, tapi di atas itu kalian harus ganti power supply-nya. Nah, jadi sekarang kita lihat performanya si GL10CS ini, dan yang pertama kita cek ini adalah untuk produktivitasnya. Di sini gue bandingkan dengan R5 3600 yang paling mendekati dari AMD walaupun lebih mahal sekitar 200-300 ribuan. Di Cinebench R15 single thread-nya di 176 dan multithread-nya 951. Di R20 418 dan multinya itu di 2337. Skor ini ya sesuai dengan angka stok 9400 dan dibandingkan dengan 3600 ya cukup jauh perbedaan keduanya karena adanya SMT di 3600. Dan hal ini akan terus kita lihat di benchmark-benchmark lainnya. Kita lihat misalnya di Geekbench, single thread ini di 4835 dan multinya itu di 18259. Di sini juga hasil yang sama di mana tidak adanya SMT atau dalam kasus ini hyperthreading cukup memberikan dampak yang sangat besar. Kita lihat selanjutnya lagi apakah sama di Indigo benchmark. Di Bedroom skor itu 0,557 dan di Supercar 1,355. Jadi masih konsisten juga dengan skor yang kita harapkan suatu CPU dengan 6 core tanpa adanya hyperthreading. Di V-Ray pun hasilnya sama, yaitu 6454. Jadi dibandingkan dengan suatu prosesor dengan SMT mendekati 40% perbandingan skornya terutama untuk multithread-nya. Jadi kita bisa lihat tanpa adanya hyperthreading untuk keperluan produktivitas dibandingkan dengan CPU yang selisih 200 ribuan cukup jauh bedanya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau untuk gaming itu gimana? Yaudah sekarang kita lihat performa GTX 1050 di dalam ini desktop. Gue juga akan bandingkan dengan versi yang di atasnya. Desktop ini yang pakai GTX 1654GB. Semuanya ini tentunya gue tes di 1080 karena ya GPU-nya diperuntukkan hanya di 1080. Di Witcher 3 Game of the Year Editions dengan high settings dan game works-nya mati, average itu 40 fps dan 1%-nya di 30. Untuk game yang kayak gini kalian nggak akan nemuin masalah sama sekali, cuman ya paling lolos minimum playable di 40 fps. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang versi 1650, jauh lebih nyaman karena mencapai 60 average fps-nya. Game berikutnya di Far Cry 5, di high settings, average 40 dan 1%-nya di 36. Ini juga baik banget performanya, kita bisa lihat 1%-nya nempel deket banget dengan average-nya. Dan hasilnya ya nyaman banget untuk main tanpa ada stuttering sama sekali. Dan di sini juga kita bandingkan dengan yang 1650 tentunya jauh lebih nyaman, udah di batas playable di 60 fps. Untuk Assassin's Creed Odyssey, ini dengan very high preset, average-nya cuma 26 dan 1%-nya di 14.
Jadi di game ini udah bener-bener unplayable dan kalian harus turunkan ke medium untuk bisa dapetin sekitar 40 fps untuk main game ini dengan cukup nyaman. Ditambah lagi ada beberapa preset yang harus diturunkan ke low juga. Jadi dengan preset yang sama, yang versi 1650 bisa lebih nyaman main dan lolos playable FPS menurut gua. Selanjutnya kita ke game-game dari ROG 12. Yang pertama ini ke Shooter atau Shadow of the Tomb Raider. Nah, di high preset average 29 dan 1%-nya di 7%. Ini juga kita akan temukan banyak stutter saat banyak polygon atau view distance-nya itu yang jauh. Selama kita nggak besarkan view distance, sebenarnya sih ini nggak akan banyak masalah. Perbedaan performa dengan yang versi 1650 juga cukup jauh, yaitu hampir 2 kali lipatnya. Lanjut kita ke DSX Mankind Divided. Di very high preset performanya jatuh di bawah playable, yaitu cuma dapat 22 average FPS dan 1%-nya di 4 FPS. Ini kalian minimum di medium untuk bisa main game seperti DXMD, dan versi 1650 juga nggak terlalu jauh perbandingannya, mendekati lolos playable di 40 FPS. Terus kita lanjut ke Battlefield 5 di high preset. Nah ini kita masih bisa cukup nyaman main di 36 average FPS, tapi dengan 1% itu di 8 FPS. Ini cukup berantakan dan hasilnya sama dengan tadi di Shadow of the Tomb Raider. 1% ini berantakan saat view distance itu meningkat. Bisa kalian akalin juga dengan nurunin teksturnya sih sebenarnya. Dalam preset turunin beberapa ke medium, biar VRAM itu nggak kelaparan. Sedangkan untuk yang versi 1650 aman banget di 1080. Dan untuk game yang terakhir adalah Metro Exodus di ultra preset dengan gameworks-nya mati. Di sini kita lihat juga kalau kita nggak bisa main sama sekali, yaitu dengan 12 average FPS dan 1% itu di 6 FPS. Versi 1650 juga sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kalian tinggal turunin aja presetnya ke low medium untuk bisa mainin indie game yang paling berat di DirectX 12. Nah kalau kita lihat di sini jadinya desktop ini tuh menggunakan 1050 bener-bener mepet banget untuk main game-game baru. Bahkan mulai nggak kuat sama sekali untuk main di AAA terbaru. Untuk kalian bisa agak nyaman main game-game baru di 1080, kalian harus naik ke yang ROG GL10CS yang menggunakan 1650 di harga 11,9 jutaan atau paling murahnya kayak 11,8an. Selisihnya ini hampir 3 jutaan untuk bisa nikmatin game-game yang baru di 1080 dan ada kemungkinan untuk bisa main beberapa game di 1440. Jadi menurut gue tentunya nggak ada yang bisa ngalahin harga Rakit Sendiri, terutama dengan adanya opsi yang kita terbuka untuk beli part second yang bisa lebih murah. Tapi ini tentunya opsi bagi orang-orang yang nggak mau ribet dan nggak masalah ngeluarin budget lebih besar untuk dapat suatu build up PC yang siap untuk digunakan kapan aja, karena di dalamnya juga kita sudah mendapatkan Windows 10 OS yang sudah terinstall. Jadi harganya menurut gue cukup kompetitif yang ditawarkan oleh ROG dan tentunya kita juga udah dapat garansi 2 tahun. Cuman yang perlu diingat, ini adalah tipe PC yang menurut gue terbatas banget untuk urusan upgradability-nya. Jadi bagi kalian yang ingin beli ini, selama kalian nggak peduli dengan rakit-rakit dan cuma mau main game tanpa ribet rakit atau install Windows dan lain-lain, opsi ini terbuka dengan casing ROG yang nggak bisa kalian mendapatkan di tempat lain. Dan misalnya kalian membelinya juga hanya untuk keperluan gaming atau misalnya light work, tentunya menurut gue ini nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kalian misalnya mengincar suatu produktivitas, mungkin kalian harus mencari atau merakit suatu PC sendiri dengan mendapatkan productivity yang tinggi seperti yang gue berikan di benchmark untuk produktivitasnya. So sekian dari gue Sony and I'll see you guys next time.